Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Agustin SE, dan di kelas 12 ini saya akan mengajar mata pelajaran PKK. Yang akan saya ajarkan itu, atau yang akan kita sharing ke depannya itu adalah tentang kewirausahaannya. Karena untuk produk kreatifnya, kalian nanti akan bertemu dengan guru produktifnya masing-masing. Di kelas 11 kemarin, 1 tahun kemarin itu kalian pasti sudah paham, sudah fasih, sudah mantap, bisa membedakan apa itu wirausaha, apa itu kewirausahaan, lalu seperti apa sih tipe-tipe manusia yang bisa dibilang sebagai seorang wira. Lalu sifat dan perilaku apa aja sih yang bisa bikin dia itu layak untuk disebut sebagai seorang wirausahawan. Lalu selanjutnya itu kalian udah belajar tentang faktor faktor kegagalan dan faktor keberhasilan seseorang itu dalam menjalankan bisnisnya atau dalam menjalankan usahanya. Sebaiknya memang mental baik, sifat-sifat baik, dan sifat-sifat buruk itu sudah bisa kalian sortir untuk kemudian menjadikan modal bagi kalian ke depannya. Untuk kalian yang memang punya cita-cita sebagai seorang wirausaha, itu apa aja sih sifat yang harus kalian keep atau yang kalian simpen agar kalian tuh nanti benar-benar berhasil gitu. Dan sifat-sifat apa aja yang masih kalian punya itu yang buruk-buruk yang nantinya itu faktor-faktor yang bisa bikin kalian gagal. Nah, itu harusnya sudah mantap setahun kemarin karena sekarang kita coba untuk mengaplikasi modal-modal itu menjadi sebuah bentuk, sebuah usaha yang bisa menghasilkan keuntungan, baik itu keuntungan pengalaman kalian nambah, finansial kalian juga nambah, dan relation sama orang-orang itu juga kalian akan nambah. Karena di bab 10 atau lanjutan dari kelas 11 kemarin, itu kita akan bertemu dengan bab produksi massal. Oke, produksi massal yang kalian bayangin itu, coba bayangin ya, massal. Massal itu sesuatu yang besar, banyak. Nah, kalian itu akan belajar bagaimana sih kalau kalian bikin usaha itu. Usaha yang akan mendatangkan keuntungan itu pastinya usaha yang benar secara quantity atau jumlahnya itu benar, harganya itu benar, bukan hanya banyak tapi memang semua harus dihitung secara benar. Belum tentu sesuatu yang dibikin massal itu sesuatu yang akan ngasih kalian uang atau ngasih kalian penghasilan yang banyak juga, belum tentu. Kita coba contoh ya. Karet gelang itu kalau dijual itu jarang yang satuan kan. Karet gelang satuan itu kalau dijual belum pernah nemu sih saya karet gelang satuan. Pasti mereka jualnya satu kantong itu gram-graman atau apalah, dan itu harganya nggak mahal. Tapi si karet gelang itu bisa disebut produksi massal nggak sih? Bisa, karena banyak. Tapi menghasilkan keuntungan yang besar nggak? Besar itu kalau memang yang belinya itu tiba-tiba dia mau beli karet gelang berapa ton ya sekali beli, itu bisa. Tapi peluang itu memang nggak banyak, karena anak-anak saya di sini mungkin belum belum usaha karet mentah yang bisa menghasilkan karet gelang 1 ton dan sudah ada yang mau beli. Kedepannya insya Allah ya. Nah, di produksi massal itu kita mencoba untuk produksi apa sih yang memang harus kita produksi massal agar penghasilan kita nambah, usaha kita juga tambah naik. Karena itu nggak asal-asalan. Oke, lihat yang ini ya. Saya share screen satu ya. Oh, sorry. Nah, bab 1 produksi massal. Dari produksinya aja dulu. Ini nanti kita akan mendalam itu di minggu depan. Nggak minggu ini, karena kita sekarang hanya sekilas kayak selayang pandang gitu tentang bab pertama yang akan kalian temui di sini. Oke, produksi massal. Produksi itu apa? Sesuatu yang dikerjakan untuk menambah nilai guna. Menambah nilai guna itu apa sih? Kalau kalian bayangin satu genggam kacang kedelai, misalnya harganya 1.000, dibandingkan dengan
kacang kedelai yang sudah diolah itu tahu atau tempe, itu pasti harganya akan lebih mahal si tahu dan tempe karena dia sudah ada nilai guna yang lebih. Jadi si kacang kedelai itu diproduksi. Oke, lalu nah ini produksi massal. Ini Armstrong dan Kotler ini tahun 2009 itu ada bukunya. Mereka bilang kalau produksi massal itu kemampuan untuk menyediakan produk dalam skala massal besar yang didesain secara individual dan dikomunikasikan untuk dipertemukan dengan kebutuhan pelanggan. Seperti saya tadi, kalau kalian punya usaha produksi massal tapi nggak ada yang beli, itu berarti perencanaan produksi massal kalian belum benar. Gimana sih cara menentukan produksi apa sih yang harus kita produksi secara massal, produk apa sih? Nah, ini ada ini ada panah ke bawah, ini berarti suatu proses ya. Proses untuk apa sih adanya produksi massal? Lalu, nah ini bagiannya ini nanti yang kita akan coba kerjakan sama-sama, kita akan buat sama-sama. Ini jangan dulu stres, jangan dulu takut, karena ini bagian ini harus kalian kuasai. Kenapa? Karena ini akan menentukan apakah produksi massal suatu barang yang kalian rencanain itu akan berhasil atau enggak. Di sini produksinya bagiannya ada di sini. Ini tahapan-tahapan yang ini seharusnya semua wirausahawan yang memproduksi produk massal itu harus paham ini. Biar apa? Jadi kita nggak bikin produk lalu kita cari pembelinya, nggak gitu. Kita harus cari dulu peluang di luar. Kita cari dulu tren di luar. Di luar itu lagi trennya seperti apa sih? Barang apa sih yang lagi hits, ya kan? Pasti beberapa teman-teman di sini, anak-anak saya di sini udah paham. Kalau misalnya sekarang lagi musim K-pop, apa mungkin kalian akan tiba-tiba menjual souvenir Bollywood? Bollywood itu India ya. Apakah kalian akan kekeh gitu menjual merchandise artis-artis India di tengah gempuran artis-artis K-pop? Jawaban kalian pasti enggak. Enggak mungkin. Karena ada yang beli, tapi itu hanya komunitas atau teman-teman yang suka artis-artis India atau memang orang Indianya asli, tapi trennya itu belum ke sana. Trennya itu bukan itu. Mungkin nanti ada saatnya itu ada di zaman saya, itu tren India tinggi sekali. Mungkin itu waktunya yang tepat untuk mereka-mereka yang mau memproduksi massal produk-produk merchandise Bollywood atau India. Tapi untuk sekarang, tren sekarang jangan itu. Ya, jangan itu. Jadi intinya kalian lihat dulu di luar. Lagi hits apa? Itu bisa makanan, bisa barang, bisa jasa, apapun bisa. Tapi harusnya hits. Harusnya lagi tren. Oke. Nah, ini nanti diwakilkan dengan bentuk-bentuk ini. Ya, kotak, lingkaran, segitiga, ada segi 5, ini 5 ya. Ada lonjong, ada plus. Nah, ini nanti ini barang-barang yang kemungkinan besar akan kita coba untuk diproduksi secara massal. Oke. Seperti itu contoh akan kita coba ini dulu. Minggu ini sepertinya saya cukupkan sampai sini dulu. Untuk kalian yang mau tanya, atau sharing apapun atau ya apalah, pokoknya ada hubungannya dengan karakter seorang wirausaha atau usaha-usaha yang harus dibangun sebagai seorang wirausaha sekarang, itu kalian boleh share di CBT itu. Di bawah foto saya itu ada kontak, itu telepon nomornya sama, WhatsApp juga nomornya sama, tapi saya minta tolong coba usahakan kita diskusinya itu di jam-jam jam kerja. Jadi jam kalian sekolah, jam saya kerja, itu kita bisa diskusi. Karena setelah saya pulang kerja, kalian beres BDR, itu kita harus sama-sama istirahat ya. Jadi kondisinya itu sedang BDR ini kita harus pinter-pinter mengendalikan fokus. Kalian terlalu fokus belajar juga. Jangan, karena kalian harus ada waktu untuk bermain. Terlalu fokus bermain juga itu, apalagi jangan, karena kalian masih tugasnya sebagai seorang pelajar. Jadi kalian harus ikutin dulu BDR ya. Sabar-sabar, semoga cepat berlalu PPKM-nya, pandeminya, jadi kita bisa
ngobrol di sekolah, kita bisa tatap muka, dan saya rasa tatap muka di sekolah itu lebih indah ya, karena saya bisa ketemu kalian, kalian juga bisa tanya langsung ke saya, sharing apalah gitu. Lebih banyak ilmunya kalau kita tetap langsung. Tapi mudah-mudahan saya usahakan, saya bikin ke video, nanti kita ada Google Meet, itu conference ya, nanti saya usahakan semaksimal mungkin saya. Kalau ada kekurangan, boleh kalian sampaikan, kalian belajarnya pengen seperti apa, metodenya pengen seperti apa, sampaikan ke saya. Jangan sampai menurut saya enak, menurut kalian kurang. Oke, sampai sini dulu untuk minggu ini. Sampai ketemu minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.